Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nes Asma Ulia MK, dosen dari Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti Kota Sungai Penuh. Kali ini saya akan menjelaskan silabus dan mata kuliah dan kontrak belajar dan rencana pembelajaran selama 1 semester untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah MKB 514. Baiklah, apa itu keperawatan gawat darurat? Di sini ini adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat, membahas tentang asuhan keperawatan gawat darurat dan penerapan serta alur pelayanan gawat darurat berarti saat kita menolong pasien, apakah itu di lapangan, berarti kalau kita lihat di lapangan berarti dari pasien di tempat kejadian bencana atau kecelakaan sampai kita pindahkan ke pelayanan di rumah sakit, atau nanti juga bisa alur gawat darurat itu terjadi di rumah sakit. Di IGD itu kita mengelompokkan pasien kita membaginya berdasarkan kegawat daruratannya. Di akhir mata kuliah ini mahasiswa diharapkan menguasai konsep asuhan keperawatan gawat darurat, mulai dari pengkajian, menegakkan diagnosa, yang kedua, yang ketiga itu menyusun intervensinya, yang keempat itu melaksanakan implementasi, dan yang terakhir itu evaluasi. Dan setelah evaluasi, mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan gawat darurat. Di sini kalau kita bicara keperawatan gawat darurat, sesuai dengan visi misi kampus kita, itu seorang nanti akan menghasilkan lulusan yang kompeten dan kompetitif di bidang keperawatan, khususnya gawat darurat. Di sini mata kuliah keperawatan gawat darurat ini terdiri atas 2 SKS. 2 SKS itu 1 teori, 1 praktikum. Berarti ini 50 menit, berarti kalau satu kali pertemuan teori itu 50 menit ya, 1 kali pertemuan praktikum itu 170 menit. Berarti kita akan ada tatap muka 14 kali teori, 14 kali 50 menit, dan 4 kali praktikum itu 4 kali 170 menit. Itu untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini. Di keperawatan gawat darurat ini, ibu bersama tim, itu ibu sendiri, Nes Asma Ulia MK, timnya ada Bapak Nes Riris Friandi MK, dan Nes Hendra MK. Itu kita tim. Nanti kita akan masuk bergantian sesuai dengan materinya. Berarti setelah kita selesai teori duluan 1 SKS, baru kita lanjut nanti untuk praktikum 1 SKS. Capaian mata kuliah, berarti apa sih yang akan kita harapkan? Sama dengan capaian prodinya kita, capaian kampusnya kita. Makanya di sini kita mengharapkan mahasiswa itu memahami teknik, prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan gawat darurat secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk mata kuliah ini, kita harapkan pertama itu mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan keperawatan konsep gawat darurat. Berarti konsep awal, berarti awalnya kita bahas triase, dan apa sih gawat darurat itu, apakah gawat darurat itu, makanya ada istilah yang pre-hospital dan dengan hospital, nanti akan kita pelajari dari konsepnya. Yang kedua itu mahasiswa mampu menguasai
konsep triase, itu mengkelompokkan pasien dengan gangguan gawat darurat dengan berdasarkan kegawat daruratannya. Berarti di sini kita di sini kalian nanti mampu mengelompokkan pasiennya, apakah ini gawat, apakah ini gawat darurat, apakah ini tidak gawat, apakah ini tidak gawat darurat. Nanti akan kita belajar itu sampai kita bisa menangani mulai dari pengkajian sampai evaluasi pasiennya. Yang ketiga, kita mampu melakukan asuhan keperawatan gawat darurat. Berarti asuhan keperawatan. Berarti asuhan keperawatan gawat darurat di sini kita memberikan mulai dari pasien masuk kita kaji. Kalau keperawatan gawat darurat pengkajian kita cuma 1 menit. Berarti 60 detik kita bisa mendiagnosa pasiennya kita. Setelah itu kita tegakkan diagnosanya, kita susun intervensinya, dan kita lakukan implementasinya kita. Dan nanti kita evaluasi tindakan apa yang telah kita lakukan itu. Capaian mata kuliah selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan masalah kegawatan daruratan medikal bedah. Berarti kasus-kasus medikal bedah, misalkan kasus sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem kardiovaskuler, itu gawat darurat, sistem pulmonal atau paru, itu kita mampu menguasainya. Dan mahasiswa mampu menguasai masalah kegawat daruratan obstetri dan ginekologi. Ini gawat darurat untuk persalinan, gawat darurat bidang ginekologi atau masalah ibu dan janin, ibu dan bayi, itu akan kita salah satu tujuan yang akan kita capai. Selanjutnya mampu menguasai dan menjelaskan masalah kegawatan daruratan neonatus, berarti bayi baru lahir, dan juga mampu menguasai dan menjelaskan masalah kegawat daruratan masalah pada anak. Juga kita mampu nanti hasil akhirnya mahasiswa mampu menguasai menjelaskan masalah kegawat daruratan psikiatri atau jiwa, pasien-pasien gangguan jiwa, apakah itu suicide nanti atau bunuh diri, atau pasien-pasien yang kita kelompokkan apakah dia HDR atau perilaku kekerasan dan lainnya, itu nanti kita bisa melakukan pertolongannya. Selanjutnya mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan masalah kegawat darurat komunitas. Di komunitas ini kita mahasiswa mampu melakukan pertolongan, apakah itu saat bencana atau saat kejadian luar biasa yang terjadi di masyarakat kita. Dan capaian selanjutnya itu yang terakhir itu mampu menguasai teknik pendokumentasian keperawatan gawat darurat. Di sini sedikit berbeda mungkin dengan keperawatan medikal bedah yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Di keperawatan gawat darurat ini kita melakukan pendokumentasian itu singkat, padat, dan tepat. Berarti tetap dengan 5 langkah pengasuhan keperawatan, tapi dengan singkat, padat, dan tepat, dan jelas masalahnya. Di sini metode pembelajaran kita pertama itu student central learning atau SCL, berarti berpusat pada mahasiswa, berarti pada teori. Ini kita SCL, juga bisa kita gunakan small group discussion atau SGD, dan juga SDL self direct learning. Dan terakhir itu pas praktikum, kita juga menggunakan praktikum langsung dan dengan studi kasus nantinya di laboratoriumnya kita. Di sini untuk penilaian di kita karena ada 2 SKS ya, berarti ada 2 penilaian. Berarti yang pertama itu teori 50%. Teori ini kita akan ada UTS, ujian tengah semester,
akan ada UAS, ujian akhir semester, itu ambil 20%. Dan penugasan dan ini 10%. Selanjutnya praktikum 50%. Rinciannya apa? Keterampilan, berarti kemampuan melakukan tindakan, itu 20%. Yang kedua itu ujian dan laporan. Nanti ujian praktikumnya itu 20%, dan 10%-nya itulah sikapnya kita. Itu dari segi penilaian. Nanti itu UTS dan UAS-nya itu akan kita lakukan. Mungkin UTS itu setengah dari pertemuan, setelah pertemuan ke-7 kita akan UTS, nanti terakhir pertemuan ke-14, setelah 14 kita akan UAS. Berarti di sini kalian, berarti materinya itu dari kalian. Berarti saat teori itu adalah materi yang dibahas di diskusinya, itu yang akan kita ujikan. Sedangkan di praktikum nanti kita akan buka studi kasus. Berarti kasus apa yang kita temukan di lapangan, nanti kita akan praktekkan cara penanganannya. Nanti kalian akan diujikan. Nanti itulah 50% dari penilaian gawat daruratnya. Mungkin itu penjelasan tentang mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari Ibu. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mahasiswa Ibu, bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah keperawatan gawat darurat. Perawatan gawat darurat itu mata kuliah dengan kode MKB 514 dengan jumlah SKS 2 SKS, dan di sini 1 SKS teori, 1 SKS praktikum. Dan mata kuliah ini saya sendiri sebagai pengampunya, Nes Asma Ulia MKEP, dan juga 2 orang tim rekan saya, yaitu Bapak Nes Riris Piandi MKEP dan Bapak Nes Hendra MKEP. Dan ini pada hari ini kita akan buat video praktikum, itu tindakan pemasangan nekolan pada pasien dengan cedera servikal. Dan ini dilakukan langsung di laboratorium di kampus Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Itu dengan anggota praktikumnya cuma tidak lebih kurang 10 orang satu kali praktikumnya. Kita lanjutkan ke materi pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya mahasiswa Ibu semua? Sudah sarapan semua? Jadi sesuai dengan jadwal kita ya, hari ini kita belajar keperawatan gawat darurat. Jadi ini mata kuliah dengan kode mata kuliah MKB 514. Berarti hari ini 170 menit ke depan kita akan belajar tentang bagaimana pemasangan neck collar. Topik kita hari ini pemasangan neck collar. Oke. Sebelum mulai, biar kita tambah semangat, biar kita kuat dan nanti pelajaran kita diberkahi oleh Allah, kita buka dengan membacakan basmalah, umul Quran dan doa belajar. Sudah pegang modulnya kan, sudah baca. Nanti hari ini Ibu jelaskan, nanti kalian langsung praktekkan. Nanti ini yang akan realnya akan kita berikan ke pasien kita. Oke.
Di sini pemasangan nekolar itu sendiri itu adalah untuk mengimobilisasi leher. Berarti daerah leher ini berarti yang kita harapkan itu kalau kita lihat leher ini apa yang ada di leher kita? Tulang servikal. Berarti tulang inilah yang kita cegah untuk bergerak saat pasiennya cedera. Berarti kita imobilisasikan, kita cegah mereka untuk apakah gerak kanan, gerak kiri, atas, bawah, itu kita cegah. Karena saat pasien cedera itu malah kalau tulang ini tidak kita imobilisasi itu akan memperberat kondisi pasiennya. Berarti akan memperparah kondisi pasiennya. Berarti ini yang kita lakukan. Berarti kita memasang nekolar ini tujuannya untuk mengimobilisasikan lehernya pasien kita. Oke. Di sini tujuan kita melakukan tindakan pemasangan nekolar ini itu mencegah pergerakan tulang serviks yang patah. Berarti pasien yang kita cederai patah, apakah dirinya mengalami penurunan kesadaran atau pasien yang kita nampak cedera daerah wajah dan lehernya, itu kan kita curigai patah tuh. Makanya ini yang kita pasang ini itu mencegah pergerakan pada yang patah. Berarti saat dia patah, saat kita imobilisasi tidak memperburuk keadaan pasiennya. Yang kedua itu tujuannya mencegah bertambahnya kerusakan tulang serviks pada spinal cord. Di tulang belakang kita ini, kalau kalian boleh rasakan di lehernya, di leher bagian atas itu kita rasakan mulai dari cervical sampai lumbar bawah punggungnya kita ini sampai tulang belakang kita semua ini. Di sini kondisinya kalau spinal cord itu saraf spinal kita itu kalau dia sudah mengalami cedera itu akan menghambatkan gangguan pada tubuh kita yang lain. Makanya kita minimalkan, berarti dengan kita memasang nekolar ini kita harapkan nanti pasien kita itu tidak mengalami kondisi yang tambah berat ya. Cederanya yang tambah berat sehingga kita mencegah itu terjadi duluan. Yang ketiga itu mengurangi nyeri. Biasanya pasien patah atau pasien-pasien fraktur itu nyerinya Masya Allah kita. Nyeri amat sangat. Makanya saat dia bergerak atau saat terpegang, saat orang menolongnya mengangkat itu berbahaya sekali, itu nyeri sekali. Dan ini yang tujuannya kita melakukan pemasangan nekolar ini. Ini pada pasien apa saja sih yang akan kita pasang ini? Walaupun tindakannya alatnya cuma satu ya, tapi pasien apa yang butuh ini? Yang pertama itu pasien dengan cedera kepala dengan penurunan kesadaran. Jadi saat kita kaji pasiennya kita lihat pasien itu mengalami penurunan kesadaran. Berarti saat kita panggil tidak berespon misalkan, atau mengalami penurunan kesadaran, mungkin saat kita raba nadi radialisnya kita lihat mungkin tidak teraba, ataupun saat kita lihat RR-nya atau pernapasannya mungkin sudah melebihi 30 kali per menit. Makanya pengkajian 1 menit kita itu menentukan ini pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Mengalami penurunan kesadaran kita curigai cedera kepala. Mungkin bisa kita lihat cedera kepala itu apa. Mungkin kalau kalian lihat sekitar mata itu lebam kayak harus ditonjok, padahal itu enggak gitu. Atau keluar darah dari hidung atau mulut atau telinga, itu bisa kita indikasikan cedera. Atau daerah lebam di belakang telinganya. Selain itu kita temukan pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Itu untuk pasien yang pertama. Yang kedua itu adalah adanya jejak di daerah klavikula atau daerah kranial. Berarti daerah kepala dan klavikula itu ada jejak atau bekas. Dan daerah-daerah sekitar ini kita perhatikan ada bekas cederanya. Itu yang kita perhatikan. Ketiga, adanya trauma mekanik, biomekanik. Berarti pasiennya apakah kena hantaman atau mungkin kecelakaan ya, terhempas ke aspal jalan raya, atau mungkin pasien tertindih mungkin kalau kita ada rawan bencana mungkin tertindih bangunan atau apa, itu kita perhatikan ada jejak atau trauma yang ada di pasiennya. Selanjutnya yang kita pasang yang pasti pasien patah tulang leher. Gak pasti patah, itu mesti ini wajib kita pasang. Di sini
petugasnya siapa? Ya nggak lain, kita nurse ya, perawat gitu. Berarti perawat yang memberikan penanganan pertama, yang memberikan pertolongan pertama, kita lah yang melakukannya. Selanjutnya ini tindakannya sangat simpel sekali. Yang kita butuhkan itu lekola dan plus sepasang handscoon bersih. Sifatnya cuma bersih karena dan kita saat nolong kita selamatkan diri kita duluan, dan ini handscoon ini mesti kita pasang untuk pertolongan, karena kita pasti kalau pasien-pasien saudara kita akan kontak dengan apa? Darah pasiennya. Minimal pasien kita curigai dia hepatitis. Kalau nggak HIV, hepatitis kita curigai gitu. Makanya untuk saat kita nolong jangan sampai kita yang ikut terbawa oleh penyakit ulang kan gitu. Ini yang kita lihat. Berarti kalian perhatikan saat kita walaupun kondisinya gawat darurat, kondisinya gawat darurat sekarang nih. Ya Bu, nanti dimaafkan aja pasangan nggak pakai handscoon, nggak bisa. Tapi benar-benar kita harus menggunakan handscoon untuk melindungi diri kita. Di sini berarti dua alat ini yang namanya pola dan ini handscoon yang kita butuhkan. Berarti tetap ya udah belajar tahapan komunikasi. Berarti walaupun itu gawat darurat, kita tetap melakukan tahapan komunikasi kepada pasien kita. Sekarang siapa yang mau jadi pasien dulu? Biar kita real kan, kita belajar. Siapa yang mau jadi pasien? Silahkan. Ya. Ini tetap ya, sebenarnya tetap di saat kita melakukan tindakan tahapan komunikasi walaupun itu gawat darurat kita tetap lakukan walaupun dengan versi gawat daruratnya. Jadi mulai dari pra interaksi, dari siap alat, siap kitanya, siap kita untuk menolong pasien kita. Selanjutnya itu di fase orientasi, kita tetap melakukan sapa pasiennya, berikan senyum terpindah walaupun pasiennya nggak sadar, dan kita berikan kita lakukan komunikasi. Jadi ini yang akan kita baru kita masuk ke fase kerja, baru kita nanti tetap terakhir itu kita tetap terminasi. Jadi contohkan hari ini pasien, berarti kita misalkan pasien kita datang ke IGD, berarti kita lagi dinas IGD nih. Berarti pasien kita datang dengan kondisi mungkin tidak sadar. Berarti kondisi tidak sadar, dan ini yang kita lihat. Berarti kita tetap komunikasi. Assalamualaikum Ibu. Walaupun dia nggak nyaut ya, kita tetap komunikasi. Ibu, saya perawat asma yang akan menolong Ibu hari ini. Ibu, kita hari ini kita akan melakukan pemasangan lekola yang tujuannya untuk mencegah pergerakan di leher Ibu sementara waktu, karena seringkali Ibu mengalami patah tulang leher Ibu. Tadi yang prinsip ya, tetap kita lakukan sebelum kita main sebelum dia ingat juga sebelum tindakan dan setelah tindakan. Yang paling prinsip juga adalah cuci tangan. Jadi kita lakukan cuci tangan sterilnya kita pasang handscoonnya kita. Jadi ini penting ya saat kita menyelamatkan pasiennya kita dan selamatkan diri kita. Kalaupun misalkan pasiennya sadar, berarti kita berikan kesempatan, mungkin kita tanyakan, ibu, mungkin yang sebelum kita melakukan tindakan pemasangan lekola, tetap prinsip tindakan kita mengkaji satu diri kita. Berarti kita lihat pernapasannya, berarti kita hitung pernapasannya, pernapasan sudah lebih dari 30 menit, kita rasa nadi radialisnya, berarti karena ada radialisnya mungkin tidak
tidak teraba. Berarti selanjutnya kita perhatikan pasien yang tidak sadar, berarti kan? Pasien yang tidak sadar berarti yang pertama kita lakukan itu adalah pemasangan neck collar. Berarti sekarang mungkin kalau pasiennya butuh dulu oksigen, berarti kita pasang oksigen dulu. Kita pastikan dulu kondisinya. Oke. Nah, kondisi karena kali ini kita bahasnya adalah pemasangan neck collar. Tetap kita perhatikan, tetap ya pasien kita jaga privasi yang paling penting. Walaupun pasien kita nggak sadar, nggak boleh kita buka-buka aja. Jadi nggak boleh kita sembarangan tidak menjaga privasinya. Mungkin ada hal yang penting kita buka dulu mungkin pasiennya mungkin kan tangan kolar masih ada pentol atau ada kerudungnya, mungkin itu masih toleran kan kita buka kerudungnya atau kita pastikan daerahnya tidak mengganggu saat kita memperhatikannya. Tapi karena sekarang kita praktek ya nggak perlu ya kita pastikan. Berarti saat ke pasien kita pastikan pasien kita itu pastikan tadi memastikan cedera tadi. Nanti perhatikan apakah ada cedera di sekitar kepalanya, adakah kelebam di daerah sekitar matanya, adakah pendarahan dari hidung atau mulutnya. Di sini kita saat pemasangan neck collar ini yang perlu kita perhatikan itu adalah posisi. Berarti ya kita nggak pakai bantal. Berarti kita pastikan posisinya. Kita perhatikan posisi pasiennya kita. Berarti posisinya itu benar-benar terlentang, lehernya itu sesuai dengan anatomis tubuhnya. Berarti nggak boleh ada lagi miring atau lagi enggak gitu. Tapi benar-benar posisi anatomis. Berarti posisi anatomis dan kita pastikan juga daerah sini mandibula. Ini tulang mandibula ini kita pastikan. Dan juga tulang temporal, tulang daerah sekitar kepala ini kita pastikan dan saat kita memasukkan nanti neck collar ke leher itu benar-benar hati-hati. Oke, biar lebih jelas, ibu cobakan lagi ya. Berarti ini yang kalian perhatikan. Tadi kita perhatikan posisi pasiennya itu kita jelas-jelas. Berarti benar-benar posisinya itu anatomis. Berarti benar-benar kondisi, makanya bantalnya kita pindahkan. Berarti posisinya itu benar-benar anatomis sehingga saat lehernya disanggah itu pakai neck collar ini dia merasa nyaman, tidak akan ada perubahan pergesekan yang menyebabkan kondisi pasiennya tambah fatal. Makanya kan tadi kita ada bahayanya tulang saraf spinal yang ada di leher itu sangat menentukan pasien kita tertolong atau tidaknya. Berarti ini kita pastikan, berarti tadi mandibula dan temporalnya ini, kepalanya ini. Berarti kita pastikan posisinya. Berarti ini posisi. Berarti saat kita memasang, kita pilih, kita pastikan. Berarti ingat, di gawat darurat itu kita bisa melakukan ini. Mungkin kalau pasiennya datang satu orang, misalnya kita berdua, berarti bantuan dengan teman juga boleh. Tapi kalau misalkan kita di lapangan kan nggak ada siapa-apa, berarti kita saja. Jadi kita harus tahu ini realnya seperti apa. Gitu. Nah ini setelah itu, berarti tadi ya pastikan posisi mandibula, tulang rahangnya ini dan temporalnya, tulang kepalanya ini. Dan juga tulang lehernya tadi kita sudah pastikan kalau pasiennya kita kan kita buka itu beneran gitu. Ini kan kita mencobakan saja di labor. Berarti kita pastikan saat kita memasang alatnya, berarti benar-benar terpasang sempurna dan pasiennya nyaman. Berarti ini yang senyaman mungkin pasiennya, walaupun sebenarnya ya nggak nyaman kan dengan sakitnya. Tapi inilah posisi yang harus dia pertahankan sehingga tidak memperberat kondisinya. Dan ini kita tetap evaluasi. Walaupun pasiennya tidak sadar, berarti kita tetap lakukan. Ibu, saya sudah pasang neck collarnya. Ini akan kita pasang sampai kondisi ibu baik dan kita yakin untuk melepaskan, baru akan kita lepaskan. Tapi sekarang karena ibu kita curigai kotak di lehernya, kita butuh penyangga ini untuk beberapa waktu dulu. Jadi ini kita jelaskan ke pasiennya. Dan di sini biar kalian paham, kita cobakan satu per satu. Oke, yang namanya pratikum kita wajib bisa, berarti kalian harus bisa.
memasang. Oke, mulai dari mana? Kanan, kiri yang mau coba kan? Oke, dari sebelah kanan kalian, bukan sebelah kanan ibu. Nggak boleh. Berarti dari Regi duluan. Oke, Regi taruh bukunya, Regi cobakan. Praktek dilakukan langsung oleh mahasiswa. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya perawat Peggy Naila yang bertugas menjaga di rumah sakit Melati Sungai Bu. Apakah benar ini Ibu Fiona? Baik, saya akan melakukan tindakan pemasangan neck collar pada Ibu untuk mengatasi agar leher Ibu tidak patah dan gunanya untuk menjaga leher. Apakah Ibu setuju Bu? Silakan pasang collar. Pastikan, berarti saat memasang lagi pastikan apa yang dipastikan, posisinya anatomis, oke. Pastikan tulang rahangnya atau mandibula. Oke, silakan. Berarti kalau misalkan kita bermasalah, ya bisa kita lakukan dengan 2 orang penolong. Kalau 2 orang penolong, 1 mengangkat, berarti 1 memasangkan collar. Walaupun tindakannya kesannya sepele ya, tapi ini sangat membutuhkan pertolongan pasien kita. Jadi ini yang kita pasang. Nanti kalian siapa lagi coba? Silakan kita buka dulu. Ya, silakan coba. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya perawat DCM Masari. Saya yang berdinas di siang hari ini di rumah sakit ini. Baiklah Ibu, saya akan memasang neck collar kepada Ibu untuk memastikan Ibu tidak terjadinya patah leher. Baik Ibu, saya akan memasangnya. Perhatikan dulu, pastikan ya daerah posisinya anatomis, dan saat kita masang itu tidak melakukan banyak pergerakan. Nanti kita benar-benar hati-hati. Kita masukkan collar ke bawah, jadi hati-hati sehingga pasiennya tidak tersakiti saat kita memasangnya. Baik Ibu, pemasangannya telah selesai. Kita tunggu beberapa saat kemudian Ibu. Berarti sudah mencobakan ya. Berarti kalau sudah mencobakan berarti sudah mampu untuk melakukannya. Mungkin kuliah kita pada siang hari ini kita tutup dengan sebentar ya. Ada hal yang paling penting juga Bu ingatkan, bahwasanya selesai tindakan jangan lupa cuci tangan. Jadi saat kita kontak dengan pasien kita tetap cuci tangan kita dulu langkah, ataupun apakah itu dengan hand sanitizer kita atau dengan air mengalir sabun. Oke, mungkin untuk kuliah praktikum kita pada hari ini tentang pemasangan collar Ibu rasakan cukup. Jadi sudah mencobakan satu persatu. Kita tutup belajar kita dengan membacakan istighfar 3 kali, doa penutup majelis dan hamdalah. Sebelum atau sesudah melakukan kegiatan, lebih baiknya kita berdoa. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari itu silahkan nanti mencobakan. Kalau tindakan, kalau kita mencoba baru akan kita mahir. Berarti jangan ragu mencoba dan jangan ragu untuk memulai. Nanti saat di lapangan kalian ketemu realnya. Nanti kalau di praktikum kan ketemunya temannya atau pantom gitu.
Jadi di lapangan nanti kita akan ketemu realnya, benar-benar pasien nggak sadar, kita nolongnya masang nekolatnya. Oke, sebelum tadi udah harusnya kita Ibu bertanya lagi ya, paham? Paham. Berarti tahu tujuan pasang nekolat tadi? Apa tujuannya? Untuk mengimobilisasi pada tulang leher sertik atau lehernya pasien. Berarti mencegah cederanya lebih parah. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini telah selesai pembuatan video tentang proses pembelajaran di mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode mata kuliah MKB 514 dengan pengajarnya saya sendiri, Nes Asmaulia MKep, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya.